Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada sehat-sehat semua? Amin. Mari berikan senyum di kiri kanan. Ya, karena bangun subuh begini pasti masih buka mulu saudara. Tapi orang masih berusaha untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Karena juga terjadwal puji-pujian ya, luar biasa. Yang membawa puji-pujian di pagi hari ini saya melihat banyak ya. Pernah ada cuma 2 orang saudara ya, tapi ini puji Tuhan berarti pelayan khusus mampu untuk menggerakkan anggota jemaatnya untuk hadir bernyanyi bagi Tuhan ya. Karena ketika kita memuliakan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang diangkat oleh Gemim adalah peran suami istri mengajar tentang jalan Tuhan. Betapa penting sebuah pengajaran ya, baik pengajaran di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, tetapi juga dalam lingkup keluarga. Ketika orang tua mengajar anak-anak, berarti anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang terdidik karena sering diajar. Tetapi ketika kurang pengajaran, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang kurang ajar, saudara. Sehingga betapa penting sebuah pengajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena terkadang tanpa kita sadari, kita mengabaikan pengajaran ini saking sibuknya kita dengan tugas, aktivitas, pekerjaan, sehingga terkadang sebagai orang tua kita lupa untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Terkadang kita memahami bahwa sebuah pengajaran itu di sekolah, tanpa kita sadari basic pengajaran itu ternyata ada dalam lingkup keluarga. Sehingga betapa penting pengajaran itu. Sehingga inilah yang diangkat dalam bagian firman yang kita baca saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus ini adalah seorang yang sangat hebat dalam pengajaran tentang firman, dalam pengajaran tentang Injil Yesus Kristus. Ketika dia ada di kota Korintus, ketika dia tiba di kota Korintus, saudara-saudara, dia berjumpa dengan seorang yang bernama Aquila, tetapi juga bersama dengan istrinya, yaitu Priscilla. Jadi Aquila dan Priscilla ini adalah suami istri. Mereka berjumpa dengan Rasul Paulus ketika berada di kota Korintus. Sebetulnya Aquila ini bukan orang Korintus, saudara-saudara, ya. Aquila ini berasal dari daerah Pontus. Itu terletak di sebelah selatan Laut Hitam. Jadi potong dengar-dengar Laut Hitam di sebelah selatan, kalau sekarang disebut Turki Utara. Dari situ Aquila berasal dengan istrinya, dan pekerjaannya adalah seorang tukang kemah. Ya. Dan Paulus ini juga pekerjaannya adalah seorang tukang kemah. Jadi karena satu bidang, satu pekerjaan yang sama, otomatis kalau baca cerita klop, saudara. Ya, karena satu bidang. Tuh, kalau misalnya kita pendeta, mau baca cerita dokter yang bahasa-bahasa gini, tentu kita lewat, saudara. Ya, atau kita pendeta bercerita tentang teologi, bahasa Yunani, Ibrani, tentu dokter ini lewat. Tapi karena satu bidang mereka, jadi memang klop. Makanya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya Paulus ini tinggal di kota Korintus ini bersama dengan Aquila dan Priscilla. Kalau dalam keterangan Alkitab, Paulus itu tinggal selama 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun 18 bulan. Ya, jadi selama itu Paulus tinggal bersama dengan Aquila dan Priscilla. Kemudian mereka pindah ke Efesus. Jadi ketika Paulus
berpindah tempat ke Efesus, Aquila dan Priscilla ini juga ikut bersama, saudara. Tapi ketika Paulus akan melanjutkan perjalanan selanjutnya, Aquila dan Priscilla ini tetap tinggal di Efesus. Paulus yang nak bawa, kasih tinggal di sana karena untuk pelayanan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini? Aquila dan Priscilla ini adalah pasangan suami istri yang luar biasa. Mereka melayani bersama, saudara. Lewat Rasul Paulus, mereka semakin memahami tentang Yesus Kristus dan mereka menjadi bagian dari komunitas Kristen awal-awal. Ini Priscilla dan Aquila. Mereka bekerja sama dengan Paulus dalam pelayanan pada waktu itu. Bahkan mereka membantu Paulus dalam berbagai kegiatan pelayanan. Bahkan rumah mereka digunakan sebagai tempat beribadah. Itu yang Paulus bilang ketika dia mengirim surat di Roma. Dia bilang salam kepada Aquila dan Priscilla. Mereka adalah orang-orang yang menyediakan tempat untuk beribadah. Bayangkan saudara-saudara, luar biasa ini suami istri ini, ya. Rumah mereka dijadikan tempat beribadah. Makanya sebagai keluarga Kristen, biarlah di rumah kita setiap hari ada ibadah. Amin. Ada persekutuan dengan Tuhan antara suami, istri, anak-anak, semua bersekutu dengan Tuhan. Jadikanlah rumah kita mezbah Allah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ibadahnya nanti datang di kolom, saudara, ya. Penting juga dalam persekutuan bersama, tetapi persekutuan keluarga itu juga penting. Yang saat ini kadang-kadang telah diabaikan. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengabaikan persekutuan bersama dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bersekutu di hadapan Tuhan akan menjadi keluarga yang kuat. Ya, kalau keluarga jaga beribadah sama-sama, berdoa bersama, suami, istri, anak-anak, akan menjadi keluarga yang kuat. Tapi kalau tidak berdoa bersama, beribadah bersama, akan menjadi keluarga yang lemah, saudara. Ya, keluarga Kristen yang beribadah bersama, ketika datang pergumulan, datang masalah, akan menjadi keluarga Kristen yang kuat dan mampu menghadapi pergumulan. Tetapi kalau jarang berdoa, jarang ibadah sama-sama, akan menjadi keluarga yang lemah. Sehingga jangan heran kalau datang pergumulan, baku saling menyalahkan satu dengan yang lain. Makanya penting membangun mezbah Allah di dalam kehidupan keluarga, saudara. Ya, pagi-pagi saya bangun, suami itu kepala, bukan cuma kepala keluarga cari doi, tetapi imam di tengah-tengah keluarga. Bangun pagi sebagai imam, kasih bangun tuh istri, anak-anak, mari tomba ibadah. Pagi itu kalau jadi kepala keluarga. Amin, bapak-bapak. Kapan terakhir panggil Pak Ibu deh anak-anak beribadah? Ya, tahun lalu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu tadi yang saya katakan, ya. Jadilah keluarga Kristen yang membangun mezbah Allah di rumah. Karena kalau toranja berdoa bersama, itu akan kuat bersama, saudara. Amin. Ya. Kalau kemarin orang membaking waktu dengan khotbah ini, pulang di sini, saudara, sebentar malam, cari waktu, ya, malam atau pagi kita ibadah bersama. Percaya, saudara, lihat 5 tahun berikut apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan keluarga. Karena orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Keluarga Kristen yang mencari Tuhan akan selalu diberikan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang sampai ke rumah bukan jadi tanpa ibadah, tanpa mabuk, saudara, tanpa judi, ya.
Ada tuh rumah aja bermain kartu di dalam rumah. Tutu rumah ya. Tutu. Nah, entah aja main kartu di dalam. Ya. Mari semoga orang yang hadirnya hendak ya. Tompe rumah dijadikan mezbah Allah, tempat bersekutu, tempat beribadah. Ada letu waktu bilang, mau ibadah kolom minggu depan. Ya, sibuk kita nanti berikut jo. Oh Tuhan, dia tolak ibadah kolom. Aduh, berat ini Bapak Ibu Saudara. Berikut dia masih tolak nanti berikut jo. Astaga, ada begitu di sini? Nyandakan, amin. Ya, waktu bilang, ada ibadah kolom. Puji Tuhan, tapi rumah dijadikan mezbah Tuhan. Amin, saudara. Terima dan sukacita. Terima. Makanya kalau beribadah itu sampai dalam rumah, saudara. Ada kok cuma sampai di kintal, saudara. Mar kalau fall sampai di kintal, no. Mar jaga datang bawa masuk dalam rumah. Ada kok tuh orang di rumah dibuat kotor. Jadi kalau dalam rumah dibuat masuk, saudara. Cuma di luar. Itu berkat cuma sampai di luar, saudara. Ya. Dia kasih masuk di dalam, Bapak Ibu Saudara. Supaya itu berkat sampai di dalam rumah. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Mari bangun lagi persekutuan keluarga kita. Suami istri mendoakan anak-anak, berdoa bersama. Ya, saya percaya anak-anak kita pasti akan diberkati oleh Tuhan kalau orang tuanya setiap hari berdoa untuk anak-anaknya. Amin. Saudara-saudara, Aquila dan Priscilla ini juga, kalau Paulus bilang di kitab dalam suratnya kepada jemaat di Roma, mempertaruhkan nyawa mereka. Ya, jadi Aquila dan Priscilla ini pasangan suami istri yang mempertaruhkan nyawa untuk pelayanan, saudara-saudara. Ya, kalau orang sekarang jangankan nyawa, dendoi to nyak rela, saudara. Betul atau nyanda? Ya, nyak rela orang. Tong kasih derma, tong beli yang mana yang paling kecil, saudara. Ya, itu tong kasih ke Tuhan. Kumalang pendeta saya sabdahot batu, saudara. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kalau kita mau melayani, mari melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar dari Aquila dan Priscilla, sekalipun nyawa jadi taruhan, mereka tetap setia di dalam pelayanan. Padahal saudara, dorang bukan rasul, yang rasul itu Paulus. Aquila dan Priscilla bukan rasul. Mereka bukan diaken, bukan penatua, bukan. Mereka bukan pendeta, tapi mereka mau melayani Tuhan sampai nyawa mereka dipertaruhkan, Bapak Ibu Saudara. Mereka setia dalam melayani. Ya, hal ini juga kita dapati dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika melayani Tuhan, dia sangat bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Ada kok kalau mau melayani setengah-setengah, saudara. Ya, nggak sungguh-sungguh jam melayani. Mana suka-suka menjadi pelayan Tuhan. Mah kalau melayani setengah mati mau cari, saudara. Cuma dia suka-suka di awal. Saat so DPK sana ke sana, so pamalas datang ibadah pas, pamalas mau dapat lihat di pelayanan, saudara. Ya, tapi kalau kita sebagai pelayan Tuhan bukan cuma diaken, penatua, pendeta, tapi orang semua ini pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya, bukan cuma UPK, KPDP, semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Makanya kita diberikan beban hati untuk melayani Tuhan dalam kapasitas apapun kita, saudara. Mari saat kita melayan Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ini yang Paulus bilang di ayat 18. Firman bilang, Paulus tinggal beberapa hari lagi. Di situ bilang, sesudah dan berlayar ke Syria, sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Saudara, ini bukan cuma sekedar potong rambut ini. Kalau bapak-bapak gunting rambut, ya, ada sebapak-bapak merepe gunting sama anak-anak muda, saudara. Ya. Ini bukan cuma sekedar potong rambut. Apa artinya, saudara-saudara? Ini pokok utama pada nasar. Jadi Paulus menjadi seorang nazir yang bernasar kepada Tuhan. Ya, pokok utama pada nasar seorang nazir ini apa? Ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan dan ia kudus bagi Tuhan. Jadi Paulus sungguh-sungguh memberikan kehidupannya untuk
Tuhan, saudara. Paulus mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan. Itu keterangan di ayat 18. Karena ia telah bernasar, dia telah mengkhususkan dirinya, dia telah membuat dirinya menjadi kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kalau dikatakan nasar ini, selama dia ada dalam kurun waktu itu, dia ini boleh macam-macam, saudara. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi Tuhan, dia tidak boleh macam-macam dalam keterangan ini, karena dia telah mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ya, kalau orang jadi pelayan Tuhan, kadang tuh banyak macam-macam, saudara. Ya, tanpa kita sadari, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita ini adalah orang-orang khusus bagi Tuhan. Sehingga jangan mencemarkan hidup kita, karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Ya, saudara, orang kudus bukan karena orang kudus, tapi kita telah dikuduskan. Sama dengan misalnya ini aqua ini yang kudus. Tapi kalau dia sudah dikuduskan, ini kudus, saudara. Bukan karena ini kudus, tapi dia telah dikuduskan. Sehingga kita harus sadar, orang Kristen adalah orang yang telah dikuduskan. Jangan lagi kita mencemarkan diri kita dengan hal-hal yang tidak kudus atau dengan dosa, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Makanya kita harus mengkhususkan hidup kita bagi Tuhan, saudara. Ini yang kita dapat lihat kepada Rasul Paulus, ya. Kalau orang baca di sini, saudara, Paulus ini berpindah-pindah tempat. Bayangkan dari Akaya, dia pergi ke Antioquia. Ini perjalanan panjang luar biasa dalam penginjilan, perjalanan misi. Ada perjalanan pertama, kedua, ketiga. Ini Paulus berperjalanan luar biasa, tapi dia perjalanan penginjilan. Kalau banyak orang perjalanan pasti ya, saudara, ya. Tapi kalau Paulus, dia berpindah-pindah tempat untuk penginjilan, untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam pemberitaan Injilnya, ia sungguh-sungguh melayani, tetapi juga dengan penuh semangat. Semangat sekali Paulus ini memberitakan Injil. Kalau dia yang semangat, saudara, paling cuma sampai di Korintus, dia sudah terus ke Antioquia. Tapi semangat ini mendorong dia untuk selalu melayani Tuhan, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin orang banyak pergumulan, orang banyak masalah ketika melayani Tuhan, ada problem dalam kehidupan kita. Tapi saat ini saya mau katakan, jangan sampai orang bersemangat kendor, ya. Tapi orang tetap semangat untuk melayani Tuhan, karena semua demi kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi luar biasa. Paulus, Aquila, Priscilla, ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, saudara. Ya, ini luar biasa pasangan suami istri. Makanya kalau orang tua suami pena tua, Tuhan mesti jadi istri pena tua, saudara. Ya, jangan suami pena tua mau jadi moga, saudara, ya. Orang harus tahu suami kita pelayan, istri kita pelayan. Kalau istri pendeta, tuh suaminya mesti bukan jadi pendeta, dan mampu cara hidup. Tuh, jangan tuh istri pendeta, martu suami tuh pamalas pak ibadah. Bagaimana lebih main tua pendeta? Lebih baik tuanya pernah datang di kolong, yang pernah datang di gereja. Oh Tuhan, ya. Tapi kita harus menopang tugas tanggung jawab seperti Aquila dan Priscilla. Makanya kita senang sekali kalau datang beribadah di kolom, di persekutuan saudara, di kolom di gereja, pun jadi bersama-sama suami istri, pun tambah dengan anak. Memang toh saudara, ya. Jangan cuma tuh ibu datang, tuh bapak tak tinggal terus, saudara, ya. Tuh bapak tak mangkat tetap tinggal, ibu terus. Puji Tuhan, ibu ada ibu, saudara, ya. Samuel ini ada, malah adalah cuma tuh DP anak, tuh DP mama dan papa ada, saudara, ya. Memang top kok anak itu, ada yang begitu, saudara. Maka bersyukur tuh orang kalau hari ini datang di gereja, tuh bapak, tuh ibu, tuh anak, udah bersama-sama. Memang puji Tuhan, amin, saudara.
Maka kalau tak tinggal usahakan berikut bawa. Amin. Yang pas Tuhan datang dia tak tinggal, orang tak angkat, tak tinggal orang yang di rumah, saudara ya. Mesti jawaban gitu. Pak, selamanya ada palingan di gereja. Biar gimana dong dia tanya-tanya mana tuh Bapak? Ya, mesti saudara. Tadi bangun pagi mau masuk gereja, dia bilang, boleh bangun Jo. Dia bilang Bapak tua bangun Jo. Masuk gereja tangan, masuk. Iyo, mesti dia kasih ingat saudara. Ya, bahkan kalau mau di kolong begitu, mau di kolong, katanya belum pulang sekolah, ya, iya udah apa? Tinggal itu menyok di kolong orang, ya, tolong mesti jawab kasih ingat, loh. Kalau pak itu baru pas lamanya di kolong pak, selama doknya ada di kolong, penak sebanyak tanya saudara, seperti hadir atau ibu, anak-anak, kadang-kadang anak-anak kota pelayanan jadi kolong nih, nyata, itu ibadah kolong itu bukan ibadah bapak ibu, ibadah kolong itu ibadah mitra. Bapak, ibu, pemuda, remaja, anak. Bukan berarti ibadah kolom kok ibadah mama dan papa. Ini mindset anak-anak sekarang pikir ibadah kolom itu ibadah mama dan papa-papa. Bukan. Ibadah kolom itu semua. Bipra, bapak, ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Tapi saya percaya di jemaat ini semua datang ibadah kolom. Amin. Makanya waktu katekisasi tanya begini, siapa ngapain penatua? Siapa kan? Hanya pernah di kolom, saudara. Orang tua punya power untuk ajak anak-anak bersekutu di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara, tadi baru pengantar, ini baru mau masuk isi. Saudara-saudara, akhirnya Aquila dan Priscilla ini mereka bertemu dengan Apolos di Efesus. Ya, siapa Apolos, saudara? Apolos ini adalah seorang yang terdidik. Ia sangat menguasai kitab suci, Alkitab bilang, ya. Tapi juga dia seorang yang fasih dalam berbicara. Fasih dia, saudara. Fasih ini apa? Dia lincah, tapi isinya padat dan yang tidak asbun. Tapi fasih berbicara ini orang yang pintar, ya. Sehingga saudara-saudara, sekalipun dia fasih berbicara, dia menguasai kitab suci, dia seorang yang terdidik, dia pintar, tetapi ternyata dia punya kekurangan. Ada kekurangan, saudara-saudara, ya. Waktu Priscilla dan Aquila hadir saat dia berbicara, mereka mendengar ada yang kurang dari seorang Apolos ini, yaitu ia tidak mengenal baptisan dengan Roh Kudus. Ini dijelaskan oleh Alkitab. Kalau tolong baca di pasal 19 itu ada lebih lanjut, saudara, ya. Apolos ini ia hanya tahu baptisan Yohanes, ya. Ia tidak paham peranan Yohanes Pembaptis dalam terang Yesus Kristus. Dia tidak paham, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, waktu Aquila dan Priscilla mendengar di ayat 26 dikatakan mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan mengajarkan dengan teliti. Teliti ini kalau dalam teks asli itu disebut mengajarkan dengan akurat, ya, dengan tepat tentang baptisan Roh Kudus itu, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari mereka ini? Pertama, saudara, ternyata sehebat-hebatnya orang, dia juga punya kekurangan, ya. Dan penting dalam pelayanan itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya yang ada Pak kita, ada Pak Penatua, ada Pak Diaken. Yang ada Pak Penatua, ada Pak Pendeta. Artinya dalam pelayanan itu kita saling melengkapi. Ini yang terjadi antara Aquila, Priscilla dan juga Apolos. Tidak ada kepada Apolos, ada kepada Priscilla dan Aquila, sehingga mereka melengkapi Apolos. Penting dalam pelayanan kita saling melengkapi, apalagi antara penatua dan diaken. Di dalam pelayanan yang ada antara pendeta dan pelayan khusus, antara jemaat dan pelayan khusus, penting sekali saling melengkapi. Catat saudara, saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelek-jelekan. Bukan, saudara. Waktu dalam kekurangan Apolos, waktu Aquila dan Priscilla dengar orang yang bicara jahat tentang Apolos, yang menjelek-jelekan, tidak menjatuhkan, tidak, saudara, tetapi malah orang panggil, orang melengkapi Apolos. Ini baru memang hebat di dalam tanggung jawab yang ada
saudara-saudara ya. Jangan tuh tahu tuh bepenak kurang tuh cerca saudara ya. Bilang itu besar-besar. Tapi mari tong saling melengkapi. Jangan sampai ada pelayan Tuhan, penatua dan diaken di pelayanan aku cocok saudara ya. Tapi Tuhan harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi saudara, kita juga harus berani untuk menyampaikan ini. Aquila dan Priscilla ini nggak bilang orang ini dokter saudara nyadar. Tapi orang berani untuk menyampaikan kepada Apolos. Ini Apolos ini bukan orang gampang ya. Basicnya ini kalau di sekarang dia basic ini teologi saudara. Karena dia menguasai kitab suci. Ini bukan orang gampang, ini orang terdidik. Tetapi Aquila dan Priscilla ya bijaksana untuk panggil Apolos pergi di rumah saudara ya. Pergi di rumah, bicara, saling melengkapi, bukan baterai di jalan ya. Ada kalau bapaknya pulang semalam, memang itu ada apa di jalan, memang dari jauh, mau pulang lekan anda, baterai ya. Atau juga orang tua ya kepada anak-anak, karena di muka umum tuh veto saudara. Panggil di rumah pembicara saudara. Amin. Ya, jangan di jalan berteriak saudara. Orang tua harus ajarkan yang benar kepada anak-anak. Ya, kalau salah harus berani tegur. Tegur. Kalau anak-anak kita malas ibadah, tegur. Bapak Ibu Saudara, tegur. Ajak orang untuk beribadah. Saya ingatkan, kalau anak-anak kita kecil, hari Minggu ini datang bawa di sekolah minggu. Bawa anak-anak untuk beribadah. Ajarkan anak-anak kita tentang kebenaran, mengenal Tuhan, mengenal komunitas di tengah-tengah persekutuan yang ada. Pelayan khusus harus berani tegur anggota jemaat kalau salah, tapi panggil di rumah saudara ya, panggil kau bercerita ya. Ini teknik saudara ya, ini teknik dalam pelayanan. Ketika ada yang bukan di sini Apolos bukan salah, tapi dia kurang ya. Penatua kalau dia kena salah tegur, tapi panggil di rumah saudara. Tapi ingat, Aquila dan Priscilla itu sama-sama ya saudara, panggil di rumah. Dan itu tadi kita bilang nggak gampang mau tegur ke orang pintar ini saudara. Tapi saya belajar di sini, Apolos ini orang yang rendah hati saudara. Karena kalau orang pintar ini orang yang jago ini jago bicara, tegur, sapa ngana begitu kan saudara. Tapi Apolos ini rendah hati, ya. Ketika mereka melengkapi Apolos, ya, orang kasih pengajaran, Apolos rendah hati mau menerima, saudara. Makanya di ayat 27 Alkitab bilang, ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Ketika dia diperlengkapi, pada akhirnya Apolos ini menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya, saudara. Artinya apa? Ini Apolos menjadi maksimal dalam pemakaian Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada yang kurang-kurang, mari orang saling melengkapi. Ya, kalau ada yang salah, mari orang tegur dengan kasih. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak kita. Penting sekali peran suami istri, peran orang tua untuk menegur anak-anak. Itu dalam Amsal tadi kan, dalam nas pembimbing dikatakan, ya, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Makanya anak-anak yang hadir saat ini, kalau orang tua kasih nasihat, jangan berdengar, jangan berdengar ke telinga. Jangan jadi anak-anak pamalawang, jangan jadi anak-anak yang mau jadi orang tua penasehat. Karena banyak anak sekarang pamalawang orang tua, ya, para orang tua setengah mati ada melahirkan, ada didik, ada besar, akhirnya setelah besar jadi anak-anak pamalawang. Anak-anak yang hadir mana ada? Anak-anak yang hadir, ya, jadilah anak-anak yang menghormati orang tua, jadi anak-anak yang mendengarkan nasihat. Saya selalu bilang ini saudara, apa itu janji Tuhan dalam hukum Taurat, dalam 10 firman, 10 hukum? Ada cuma satu janji yang mengandung janji, cuma satu. Itu apa? Itu udah bilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Cuma satu hukum itu yang mengandung janji Tuhan, saudara.
saudara. Yang tidak ada di hukum lain. Yang lain cuma bilang apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Begitu saudara. Tapi satu hukum yang mengandung janji cuma satu, yaitu pada saat anak-anak menghormati orang tua, kehidupannya akan diberkati oleh Tuhan. Ya, makanya jadi anak-anak yang terlalu banyak melawan orang tua. Dengar nasihat, dengar didikan, dengar pengajaran, supaya hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tadi kita bilang mana anak-anak punya angkat tangan mudah. Ya, so takut orang angkat tangan. Padahal di sini tidak pilih yang mana dulu saudara. Kan jadi anak-anak kepala batu. Itu tuh, ada tuh. Persus bilang, aduh siang tapi anak mesti amat sekali mau bilang akang. Ya, banyak berdoa. Makanya anak-anak yang hadir saat ini jangan bikin susah orang tua, bikin senang orang tua. Amin. Orang tua ada bikin senang, kamar-kamar ini bikin susah. Makanya Alkitab bilang anak yang dididik akan mendatangkan sukacita dan ketentraman dalam kehidupan orang tua. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Tapi kalau dapat anak-anak rendah hati, maka kalau dapat anak-anak sombong, dan orang tua dia pakai sudah. Ya. Itu kalau rendah hati pasti dia mau dengar. Ya. Makanya orang kalau sombong ditegur, kalau sombongnya mau dengar, tidak akan pernah maju saudara. Ada kan orang-orang model begitu, togor kemarin mau dengar, ya, yang mau maju itu. Makanya kalau orang terima ajaran, terima kritikan, terima teguran, terima supaya orang mengalami kemajuan. Itu yang terjadi kepada Apolos, jadi berguna bagi banyak orang. Ke depan orang jadi anak-anak yang berguna bagi banyak orang, saudara-saudara. Makanya kalau ada orang yang seperti Apolos ini kan berpotensi, saudara, toh? Ini orang berpotensi seperti Apolos ini yang fasih bicara. Ini kalau cerewet ini saudara, ini orang berpotensi. Makanya orang sebagai pelayan Tuhan jangan benci orang-orang begini, tapi Tuhan pakai dia, arahkan dia untuk jadi partner pelayanan. Tolong bisa lihat di anggota jemaat mana yang potensial Tuhan, saudara-saudara. Tolong lengkapi, lengkapi dia dan jadi partner pelayanan supaya tuh pelayanan berjalan gampang tuh. Kalau memang dia tukang cerewet, jadikan dia MC saudara. Dia tuh kalau dia jago menyanyi pasti ngerti dia saudara. Ya kalau dia jago hubungi satu dan lain, kasih tugas dia publikasi barang kolom. Orang manfaatkan dalam positif ya saudara. Itu potensi-potensi yang ada supaya seperti Apolos berguna ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara orang yang paling tahu kemampuan anggota jemaat ya, sehingga semua orang kerjakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.